J, Bapak Ibu mohon izin untuk memulai nggih, dan mohon izin pula untuk merekam atau merekod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, apakah suara saya bisa terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke, J. Pak siswa, apakah ada gangguan sinyal, Pak siswa? Pak siswa? J, Pak siswa. Oke, Assalamualaikum Pak siswa. Apakah suara saya terdengar, Pak siswa? J, belum. J, enggak apa-apa sambil menunggu. J, Bapak Ibu, kita melakukan rekaman untuk penugasan kita di ruang kolaborasi sesi kedua, J, di modul 2.3. Betul sih, Bapak Ibu ya? Betul, J? 2.3, J? Betul, Pak. Oke, J. Mudah-mudahan dari apa yang sudah ditugaskan oleh fasil pembantu kita, Ibu Susi Emi, kita mempunyai 3 kasus. Mudah-mudahan kita bisa membedah, kemudian mensimulasikan praktek coaching, yang mana nanti salah satu di antara kita di salah satu kasus bisa berperan menjadi coaching atau coachnya, kemudian satu menjadi pengamat secara bergantian. Mudah-mudahan 3 kasus itu kita satu persatu bisa merasakan untuk menjadi coach, coachee maupun pengamat. Jadi Bapak Ibu, Pak siswa, nun sewu Pak siswa, apakah sudah terdengar? Jadi, Assalamualaikum Pak siswa. Pak siswa. Oh, Pak siswa ada 2 perangkat. Pak siswa, apakah sudah terdengar suara saya dengan jelas, Pak siswa? Pak siswa? Dengar suara saya. Alhamdulillah. Harus memiliki 2 kekuatan super ya, Pak siswa ya. Harus ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin Bapak siswa, tadi saya sudah membuka, mohon izin nanti agar biar afdol, biar diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan yang menjadi kegiatan dan tujuan di sore hari ini. Mari kita berdoa, Pak siswa sekiranya untuk berkenan untuk memimpin berdoa. Monggo Pak siswa. Terima kasih Pak Okto. Mari kita berdoa agar pelaksanaan hari ini kita berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu gangguan apapun. Walaupun saya memakai 2 perangkat, berdoa dipersilahkan. Selesai. Monggo Pak Okto, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Okto. Pak Iwo, saya mau manggil Pak Iwo, Pak Okto. Pak siswa, semoga dipun ijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Sekiranya bisa ditampilkan dulu Ibu Anita Emma yang menjadi kasus 1, 2, dan 3. Nanti kita tentukan siapa yang menjadi coach, siapa yang berperan menjadi coachee dan pengamat. Monggo Bu Anita Emma, barangkali bisa berkenan untuk membagi share kasus 1, 2, 3 yang tampilan share screen-nya Ibu, yang kemarin sudah di screenshot dari fasil pemandu. Kita tadi mulai di jam 15.40 Pak siswa. Yang oke. Sambil membacakan ya Bu Anita Emma ya. Iya Pak.
Sudah terlihat ya Pak? J, terlihat. Oke. Bapak Ibu, ini saya membacakan dari kasus 1. Nanti 3 orang dari kita akan menjadi coach. Ini 1 menjadi gurunya. Koci itu adalah salah satu murid kelas 6, kemudian yang 1 menjadi pengamat. Nah, kasus 1 ini Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu menurutnya selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Nah, untuk alur cerita kasus 1, kita akan bermain peran. Yang pertama menjadi coach yaitu Pak Oktavian Andi Satriana, kemudian coachingnya saya, Anita Emardiawati, dan pengawatnya Pak Siswo Soekarno. Begitu Pak Andi dan Pak Siswo dari kasus 1. Apakah langsung kita buat ininya? J, matur nuwun Bu Anita Emma, biar menjadi kesepakatan kita berarti kan di 90 menit ke depan sih. 90 Iya. menit kita sudah terlaksana tadi 40 ini sudah di 47 ya. 47 berarti ada kurang 80 menit. Nah, jadi 80 menit dibagi 3 kasus berarti ada sekitar 28 menit ya Bu ya, satu kasusnya. Betul ya. Nah, nanti kan apa yang menjadi tugas pengamat juga perlu dituliskan atau disampaikan, apakah hanya disampaikan atau perlu dituliskan Ibu yang menjadi tugas pengamat? Disampaikan Pak, nanti apa yang jadi antara coach dengan coach. Gitu ya. Yang menjadi pengamat berarti Pak Siswo nggih. Gitu ya, Ya, Pak. berarti langsung menyampaikan Pak Siswo, seperti itu. Iya. Apa yang diamati. Iya, jenengan Siap. sebagai coach dan coach, nanti yang saya amati, nanti saya komentari lah, begitu Pak. Oke, baik. Kemudian ada semacam prolognya ya Pak ya, prolognya juga ya, biar bisa menjadi alur cerita ya. Barangkali berkenan bagaimana kalau yang menyampaikan kira-kira skenarionya itu Bapak atau Ibu pengamat, seperti itu. Pripun Pak? Apakah bisa disetujui? Jadi sebelum coach itu menyampaikan isi dialognya, coach dan coach menyampaikan isi dialognya, kita dari pengamat untuk menyampaikan prolognya terlebih dahulu. Seperti itu, apakah bisa disetujui atau seperti apa Bapak Ibu? Ya, dari coachnya gitu Pak. Ya. Langsung apa gimana? Yang menyampaikan prolognya pengamatnya atau coachnya saja atau gimana? Nanti takutnya nggak nyambung kalau misalnya pengamatnya. Yang coach, berarti coachnya aja yang menyampaikan ya? Ya, Oke, Pun. Oke, ya bisa ditutup Ibu share screen-nya nanti bisa dipun mulai Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasus 1 dimulai. Apakah Ibu Anita Emma selaku coach sudah siap dan Bapak Siswa selaku pengamat? Halo, siap nggih? Oke, siap Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon izin memulai prolognya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1:15. Pak Andi, saya ya selaku coach menghampiri Bu Anita
atas nama Anita selaku Koji yang sedang berjalan menuju gerbang sekolah. Anita merupakan salah seorang murid kelas 6 ya, yang menurut pengamatan dari Bu Ida, Pak Andi. Pak Andi kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian Pak Andi mengajak Jenny ke perpustakaan untuk berbincang-bincang. Gitu ya, Bu. Kemudian Itu Pak, apa namanya, tadi ada yang salah ketik, jadi nyenengan langsung ini aja, langsung di apa namanya, diralat gitu. Apa saya aja yang bacain, Pak? Oke, nggih, monggo, Bu. Nih, saya aja ya, Pak. Ini kan, oke. Saya mulai dari prolog kasus 1 ya, Pak. Saat itu waktu menunjukkan pukul 13:15. Pak Andi menghampiri Anita yang sedang berjalan menuju gerbang sekolah. Anita merupakan salah satu murid kelas 6 yang menurut pengamatan Pak Andi kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Pak Andi mengajak Anita ke perpustakaan untuk berbincang-bincang. Oke, kita mari untuk mulai dialog, Bu. Oke, ini dialognya mulai dari saya ya, Pak. Oke, nggih. Dari coachingnya ya, Pak. Nggih. Assalamualaikum, Pak Andi. Waalaikumsalam. Hai Anita, gimana? Sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Oh ya Anita, hari ini Bapak ingin ngobrol sama kamu. Sepertinya ya agak lama sih, kira-kira mengganggu nggak aktivitas kamu? Oh tidak, Pak, silakan saja. Ada apa ya, Pak? Ya, bincang-bincang saja, soalnya kita sudah lama bertemu seperti ini. Kita sudah nggak bertemu seperti ini, sudah lama nggih. Akhir-akhir ini Bapak memperhatikan kamu selalu menyendiri kalau ada di kelas. Apakah ada masalah? Sebenarnya saya juga ingin sekali menemui Pak Andi, tapi malu, Pak. Alhamdulillah sekarang saya bisa bertemu Bapak. Jadi, apa yang perlu Bapak bantu nih? Dan apa yang ingin kamu inginkan setelah berbincang hari ini? Saya itu hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya alami selama ini, Pak. Masalah apa, Anita? Saya itu merasa tidak nyaman di kelas, Pak. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman saya di kelas. Oh, apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka? Saya juga tidak tahu sih, Pak. Tapi mungkin ini juga salah saya sendiri. Coba ceritakan mengapa kamu bisa menjadi tidak nyaman di kelas. Jadi, biasanya di kelas itu kan sering ada diskusi, Pak, sering ada kerja kelompok, kemudian mengerjakan soal-soal bersama. Saya sih ingin juga bergabung dengan mereka, tetapi di setiap kerja kelompok, saya itu selalu bekerja sendiri, sementara anggota yang lain tuh hanya ngobrol, main HP sendiri-sendiri. Jadi, saya memutuskan lebih baik bekerja sendiri dan tidak ikut kelompok, Pak. Jadi begitu. Selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri, Anita? Setiap kerja kelompok, saya sudah mengajak teman-teman saya untuk bekerja sama, Pak. Saya juga selalu memberitahu mereka bagaimana caranya, apa-apa yang mereka tidak bisa mengerjakan. Kalau boleh Bapak simpulkan sih, mengapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Ya karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakan sendiri. Benar begitu? Benar, Pak Andi, setiap pelajaran apa saja kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saya yang harus mengerjakan. Baik, sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Apakah ada alasan yang lain, Anita?
Sepertinya tidak ada sih, Pak. Sebenarnya itu teman-teman saya di kelas itu ya baik-baik, sopan, rasa kekeluargaannya juga kuat. Atau mungkin mereka pikir saya lebih mampu ya, Pak. Cuman saya juga tidak mau dibebani terus-menerus oleh mereka itu. Nah, itu dia. Mereka menganggap kamu itu pintar, Anita. Kira-kira untuk kedepannya, apa yang ingin kamu lakukan? Saya bingung, Pak. Harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan kepada Bapak, hal mana yang bisa menjadi prioritas pertama? Coba. Hmm, Pertama, saya ingin minta maaf, Pak, sama teman-teman saya atas sikap saya yang tidak mau bergabung sama mereka. Yang kedua, saya ya harus memahami atas ketidakmampuan teman-teman saya ini. Kadang-kadang mereka memang tidak mengerjakan karena memang belum mampu. Ketiganya, ya saya ya bangga, Pak, kalau dipercaya oleh teman-teman saya untuk bisa mengerjakan. Dan terakhir saya mau, Pak, ikut bekerja sama dan tidak menyendiri lagi. Bagus, bagus. Keren. Bapak bangga sama kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan? Saya punya rencana nih, Pak. Saya itu pengen membuat kelompok belajar di kelas, dan saya bersedia apabila diperlukan, mereka yang membutuhkan, apa ya, bimbingan, saya bisa bantu teman-teman saya selama saya mampu, Pak. Nah, ini yang Bapak suka. Bisa jelaskan lagi kepada Pak Andi lebih jauh lagi coba. Kira-kira begini, Pak, saya akan buat jadwal belajar bersama sama teman-teman yang membutuhkan. Kemudian, kami akan bersama-sama menentukan hari, kami belajar bersama dan saya menawarkan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu. Oh iya, 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 iya. Apa yang kamu maksud itu, Anita, adalah tutorial sebaya. Apa itu, Pak? Gini, tutorial sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Oh, begitu ya, Pak. Iya ya, Pak, akhirnya saya paham. Nah, dari perbincangan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya akan kembali bergabung dengan teman-teman dan bekerja sama jika ada diskusi, dan belajar kelompok, Pak. Dan saya juga akan membantu teman-teman untuk bisa memahami materi yang belum mereka pahami. Ya, seperti tutor sebaya yang seperti Bapak sebutkan tadi. Bapak suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu komitmen apa nih yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Setelah ini, saya akan menemui teman-teman saya di kelas dan saya akan menyampaikan kegiatan yang, akan saya rencanakan nanti, Pak. Kira-kira siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Saya mau minta siswa, Pak, teman saya untuk mengingatkan dan membantu saya menjalankan komitmen saya ini. Ini baru luar biasa hebat. Kamu pasti bisa, Anita. Iya, Pak, terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Oke, Anita, sukses terus. Semoga bisa bergabung lagi dengan teman-temannya, Anita. Oke, selamat belajar. Baik, Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Baik, Bapak, Ibu, kasus 1. Oke. Dan Bu Anita, Iya, Pak Siswa. pengamatan Pak Okto. Gimana Pak Siswa? Ya. Kita sudah selesai, Alhamdulillah. Menurut pengamatan saya,
pada tadi percakapan antara coach dan coachee. Coach itu guru sebagai Pak Okto, kemudian coachee muridnya Bu Anita. Dalam percakapan tersebut sudah sesuai dengan coach dan coachee. Mengapa? Karena ada kesadaran diri, mampu menahan emosi, kemudian manajemen diri, mampu mengelola emosi diri. Yang tadinya Bu Anita sebagai murid itu emosinya meledak-ledak, akhirnya di coach oleh Pak Okto, akhirnya emosi diri Bu Anita bisa tertahan dan bisa menunjukkan motivasi diri. Kemudian ada kesadaran sosialnya. Nah, Bu Anita sudah berubah, peduli dengan orang lain. Kemudian keterampilan berelasi juga sudah ada tadi, yaitu menunjukkan sikap kepemimpinan, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu mengambil keputusan teman Bu Anita, yaitu Pak Siswo. Terima kasih Pak, itu pengamatan saya. Ya begitu Pak Okto, pengamatan saya tadi pada kasus 1. Monggo, alhamdulillah, terima kasih Pak sudah diamati, kemudian sudah memberikan umpan balik. Ini waktu menunjukkan masih panjang ya, 16:03. Berarti nanti ada kesempatan untuk membuat skenario ya Bu ya, dan Pak siswa ya, apa seperti itu? Bisa sih Pak, nanti kita buat ininya. Oke. Di template ya ditampilkan di share screen ya nanti di akhir, soalnya ini saja 40, kita mulai di 40 kan, berarti kita berjalan tadi 50 ya, 50. Nanti Padletnya di Pak. Ya. Padlet apa Pak ya? Ketika kita merefleksi. Kita kan ini baru 13 menit ya Bu ya. Kita nanti selesai jam berapa Pak? Mulai enggak, 3:45 tadi, berarti kan kita selesai jam 5:20 ya. 10, berarti jam 5:10. Ini masih 1 jam lagi. 1 jam lagi, 2 kasus 1 jam lagi. Berarti kan masih sisa banyak. Berarti nanti kita mencoba setengah jam ya, membuat itunya ya, PPT-nya untuk itu ya Bu, atau kanvanya ya Bu Anita ya. Setuju seperti itu ya Bu? Oke. Ya pun gitu. Oke Pak, Bapak-bapak dan Bapak dan Ibu, kita bisa memulai di kasus duluan ya. Monggo Pak Siswo. Saya membacakan kasus. Ya, coachnya yang bacain kasus. Apa saya aja yang bacain kasus? Monggo. Monggo bebas. Seorang murid, Bu Anita apa saya Bu?
Dengan nggak apa-apa, Pak siswa. Iya, Pak siswa apa saya? Pak siswa. Saya ya? Apa Pak siswa yang bacain? Ya. Kasus 2. Saya ya? Oke, saya bacain ya Pak siswa. Saya juga, Ini nunggu. Ini ada tidak nyambung mahasiswa. ini saya. Mahasiswa. Sudah Pak, saya Bapak-bapak kita ke kasus 2 di mana coach-nya baca adalah Pak, Bu Anita. ya. Gimana? Saya ya lanjut ya. Ya. Oke, Pak. Silakan Bu. Silakan. Kita Silakan. mulai di kasus 2 di mana coach-nya adalah seorang guru, coach-nya adalah seorang murid, kemudian satu menjadi pengamat. Cerita di kasus 2 ini adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Alur ceritanya, coach akan diperankan oleh saya, Anita Emari Dewati, kemudian coachingnya adalah Pak Siswo Soekarno, pengawatnya Pak Octavian Andi Satriana. Kita mulai ya Pak Siswa ya? Ya. Ya. Oke. Alur cerita dimulai dari situasi anak-anak sedang belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, kemudian seorang guru ini menyapa seorang muridnya pada pelajaran tersebut. Nak, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan ibu sebentar? Bantu ibu untuk membawakan hasil pengerjaan teman-teman kalian. Bisa Bu, baik Bu. Di saat sedang jam istirahat, murid ini datang menghadiri gurunya di ruang guru untuk mengantarkan tugas teman-temannya. Mahasiswa ini coba taruh bukunya di atas meja ibu. Saat coach tersebut. Saat coach mendekati meja guru, lalu guru sebagai coach mulai mengadakan komunikasi asertif kepada coach atau murid tersebut. Nak, boleh ibu bertanya sebentar? Akhir-akhir ini ibu lihat kamu di kelas sering melamun ya? Apa ada yang sedang kamu pikirkan?
Karena saya selalu memikirkan kenapa ya Bu Guru pada mata pelajaran matematika selalu menyindir saya, Bu, kalau sedang mengajar di kelas. Menyindir. Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa bisa sampai berpikiran seperti itu? Ya, Bu, baik. Soalnya kalau di kelas, ibu itu selalu bilang pada teman sekelas saya, sambil matanya tertuju pada saya, Bu, bilangnya seperti ini. Kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Jadi, kalau yang enggak datang les matematika akan rugi. Karena apa? Karena kurang memahami bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Begitu ya. Lalu bagaimana pendapatmu? Benar sih, Bu. Apa yang dikatakan Ibu itu bahwa les matematika itu penting. Terus mengapa kamu tidak datang di les matematika beliau? Ya, Bu. Soalnya saya merasa datang pun nggak ada gunanya. Soalnya Ibu selalu memberikan nilai yang jelek pada saya, Bu. Mungkin Ibu itu nggak suka sama saya. Oh, jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Membicarakan bagaimana, Bu? Solusi yang tepat supaya Ibu matematika itu tidak selalu menyindir saya, Bu, dan memberikan nilai yang jelek pada saya. Nah, kalau seperti itu, coba apa hambatan kamu yang menghalangi kamu tidak bisa datang ke les ibu tersebut? Kebetulan lesnya diadakan sore, dimulai dari pukul jam 2 sampai 15.30, Bu. Sedangkan saya pada jam tersebut sekolah agama, Bu. Kebetulan mama saya selalu jangan bolos sekolah agama. Karena itu sangat penting bagi saya untuk bisa belajar agama. Lalu bagaimana pendapatmu? Apa sih prioritas utamamu dalam hal ini? Matematika yang hanya dilakukan 1 minggu 2 kali, atau kamu mau memprioritaskan sekolah agama? Oh, keduanya penting, Bu, bagi saya. Cuma saya masih belum bisa membagi waktu ketika semuanya bentrok, Bu. Coba kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasinya? Mungkin saya bisa dengan ibu saya supaya kalau bisa waktu untuk les matematikanya diundur, Bu, jadi jam 15.30 supaya saya bisa untuk ikut les tersebut. Atau diadakan hari Jumat, Bu, karena pada hari itu saya libur sekolah agama.
Iya bagus, memang harus seperti itu ya Nak. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi kamu memang sulit karena, berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu kamu dengan baik dan kamu bisa mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya, kemudian berbicara dengan ibu guru matematika mengenai alasan kamu itu kenapa tidak bisa mengikuti les, insya Allah guru tersebut juga akan memahami dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa mengikuti les tersebut. Ya, Bu. Terima kasih arahannya, Bu. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah tersebut. Iya Nak, sama-sama. Pokoknya kamu hebat deh. Kamu bisa menemukan solusi atas masalahmu sendiri. Baik, Bu. Kalau begitu, saya izin pamit, Bu. Saya akan menemui Ibu Guru Matematika untuk membicarakannya, Bu. Baik Nak, semangat ya, kamu pasti bisa. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian murid tersebut bergegas meninggalkan ruang guru pendidikan agama Islam untuk segera menemui guru matematika. Selesai Pak Andi dan Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Bu Guru dan Ananda ya. Mohon izin untuk mengamati walaupun agak gemes, ternyata sinyal ya atau pembicaraan yang tidak terdengar menjadi ya ini kan mendengar secara penuh ya Bapak Ibu ya. Mendengar secara penuh, saya juga pengamat juga akan merasakan yang sama karena ternyata diperlukan juga kita bisa menghargai sepenuhnya, kemudian juga mendengarkan sepenuhnya agar coaching secara tirtan ya, bisa dipun laksanakan dengan baik. Ya, tadi Bapak Ibu sekalian, Bu Anita ya sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik, fokus pada coachingnya, kemudian bersikap terbuka ya tadi dan ingin tahu, kemudian sadar diri yang kuat. Nah, tadi yang sangat menarik ini melihat peluang baru untuk yang akan kita rencanakan. Kemudian tadi prinsip coaching ya sudah ada ya, kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi serta prosesnya kreatif. Akhirnya ketemu ya dengan sabar Ibu coach dengan sabar menggali, akhirnya ketemu sebuah solusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan coaching ini juga tadi sudah dari tujuannya apa sudah kita ketahui ya. Tidak datang les pada matematikanya itu kan bagian dari tujuan, kemudian mengidentifikasinya dari T tujuan, I identifikasi, kemudian identifikasi juga dibarengi dengan rencana aksi.
dari prioritas utama, apa yang akan kamu lakukan, apakah les matematika yang bisa dilakukan seminggu 2 kali atau ada perbenturan dengan sekolah agama dan sebagainya, itu sudah dilakukan di praktek Pak Siswo selaku coach dan Bu Anita selaku coach. Jadi terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan selaku pengamat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipun sepakati, barangkali ada masukan ataupun koreksi dari Ibu Koci, Bapak Koci dan Ibu Coach, dipersilakan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Andi atas pengamatannya. Tadi memang saya sempat kehilangan beberapa sinyal dari Pak Siswa, jadi kayak kalimat-kalimat sepotong-sepotong ada yang hilang gitu. Tapi ya saya rasa saya bisa menangkap apa kalimat yang disampaikan oleh Pak Siswa. Terima kasih Pak Andi atas pengamatannya. Sami-sami Bu. Ya. Berarti kasus kedua alhamdulillah selesai ya Bapak Ibu. Saya tidak di lab. Ini di lab. Tidak di apa lab. Pak? Jadi sinyalnya seperti ini. Nah, ini di sekolahan ya, Siswa. Biasanya kalau di lab itu pakainya kabel. Oh, ini sinyal HP, sinyal itu catering wifi ya Pak? Catering. Luar biasa Pak Iwo, iya. Dia ada akal, maksudnya terus punya akal, terus pinteran. Bu Anita sepertinya kecapean ini. Pak saya 2 bulan. Kenapa Bu? Batuk udah 2 bulan. Oh, batuk 100 hari mungkin ya. Jadi kita masih punya waktu sekitar 7 ditambah 33, 7 tambah 10, 47 menit. Ya mudah-mudahan 47 menit. Kita belum 1 jam pembelajaran ini, 47 menit. Kita ke kasus 3 saja atau gimana Bapak Ibu? Apa ada yang perlu dibahas mengenai kondisi ini? Berarti rencana itunya tidak masuk ya, tirtanya ya, setelah rencana kan TA-nya ya, itu memang belum ya, karena harus ya Bu, harus ketemu lagi atau gimana ya itu ya? Apakah selesaikan di sini atau ribun? Selesaikan di sini aja dulu Pak. Sini refleksinya. Berarti refleksinya ya, nah itu mungkin bisa direfleksi ya, karena iya tadi kan baru sampai rencana ya, tanggung jawab yang akan disepakati untuk refleksi atau kalibrasi ya kalau nggak salah ya, itu berarti di itu saja ya nanti Bu ya, di tulisan ya atau gimana? Ya gimana Pak, mau itu dulu, mau memperbaiki dulu apa gimana? Kalau menurut saya sih nanti sekalian kita buat laporannya gitu Bu, atau gimana Bu? Laporannya semacam pendukung video, nanti bisa kita sematkan di di demonstrasi kontekstualnya, ada nggak ya soal penugasan itu? Coba saya tak lihat penugasannya.
Ini diunggah tugas ruang kolaborasi, Bu. Ya, maaf, unggah tugas. Kan ada rekaman ya. Jadi, saya izin share screen ya. Silakan. Oke. Bisa terlihat Pak Siswa? Belum. Iya, baru Pak, baru saya klik. Kita ya. Nggih, sampun nggih. Nah, ini mungkin di sininya nih. Kirimkan tautan hasil rekaman kelompok Anda pada ruang kolaborasi sini. Kemudian hasil rekaman diunggah ke YouTube akun Anda dengan setting unlist, kemudian diberi nama lengkap. Nah, ini mungkin dikasih itu ya, kasih apa, kasih tulisannya ya Bu, atau gimana ya ini ya? Berarti videonya itu misalnya gini Pak, Oke. Canva campur sama ini, Nah, ini. Jadi misalnya depan kasusnya apa gitu kan, perkenalan dulu kasusnya apa, kayak yang budaya positif itu sih Pak kemarin. Jadi depannya dikasih kasus 1, nanti rekamannya kita ini, terus kasus 2 gitu. Gimana ya motongnya ya? atau biar gampang gini aja wis. Kasus Gini 1 aja. kasusnya di depan semua gitu mungkin. Skenarionya sama refleksinya dijadikan satu di Canva. Nah, Mm-mm. videonya jadikan satu, ada 2 unggahan berarti. Satunya video, satunya Canva, gitu aja, Po. Ini kan hanya link kalau nggak salah tadi ya. Mm-mm. Pak, kayaknya link aja, Po ya. Kirim tautan. Nah, ini Bu ya, kirim tautan. Kan berarti tautan sama Canva bisa ini kalau nggak salah. Coba saya buka ya di sini ya. Oh, ini yang anu ya. Ya. Maaf, kita yang CGV rekognisi ya, maaf. Maaf. Dua, tiga, objek. Misal demonstrasi ini yang, nah ini Bu, ruang kegiatan kolaboratif. Nah ini. Bikin kayak gini Bu, maksudnya ini. Ini kayak gini. Oh iya, saya maaf. Saya Pak. tak ganti share screen. Iya, maaf Pak Siswa. Ganti ininya. Oke. Terlihat Pak Siswa? Belum. Iya, saya belum klik Pak. Oke, baru klik. Oke Pak Siswa, oke. Di sana nggih. Ini Pak Bu Anita, berarti ini nanti kita ke ruang kolaborasi ini ya 23 untuk menyematkan ya, ini berarti tugasnya adalah kita coba create ya, create add submission. Sinyal saya yang jelek atau gimana ya? Salin tautan hasil rekaman. Nah ini ya Bu ya. Kemudian klik tombol session untuk mengirimkan hasil rekaman. Nah, ini kan hasil rekaman di sini. Nah, kemudian ada kanvanya di mana ya? Nggak diminta itu kalau yang di situ, berarti nggak diminta. Wong ini grade-nya saja, rubriknya itu cuman coaching, langkah model Tirta gitu. Iya ya. Pendengar aktif, bebas dari judgement, sama sekali memberdayakan QMC, ketepatan. Oh iya benar.
3 kali atau lebih bebas dari jadwal. Nah, benar kok Bu, selalu mengajukan pertanyaan terbuka, membantu membuat rencana civic. Berarti nggak ada TA-nya ya, nggak ada TA-nya nggak apa-apa ini kayaknya. Oke, terus kayaknya ya, kan hanya memberdayakan, berbobot, PA mendengarkan. itu apa? Nah, TA berarti kan tadi yang itu sih Bu, prinsip Tirta yang dari tujuan, Ya. itu kan, gitu nggih. Kemudian yang T-nya kan terakhir, itu kan membuat refleksi, gitu. Refleksinya dicantumkan di situ enggak ya? Saya kok bingung, kemarin nggak tanya ya. Refleksinya Nggak dicantumkan apa-apa nanti dalam kita tuh nggak apa-apa Pak, ini refleksinya kan tadi sudah di dalam video juga kan. Nah, oke, kayaknya ini kan hasilnya kita tempel aja di belakang buat dokumentasinya. ditempel. Pakai Canva Bu, apa enggak? Itu. Pakai Canva, depannya kan pakai Canva, kemudian ini rekamannya di tengah, nanti terakhirnya ditambah lagi pakai Canva, pakai Kinema. Refleksi ya. Yang berarti yang ini ya, yang apa? Yang tombol ini apa yang ini ya Bu ya? Yang ini ya. Oh gitu wes. Nggih wes. Oh, tapi itu kan refleksi masing-masing ya Pak. Refleksi diri latihan. Itu refleksi diri, berarti kita pada saat jadi pada saat kita melakukan coaching kan ya. Berarti menjadi coach ya. Iya kan. Tuliskan umpan balik coach Anda. Ini berarti saling bergantian Bu ya. Nah, itu berarti saat kita menjadi coach, terus umpan balik dari coachnya Pak, kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, menyematkan ininya di mana ya? Menyematkan. Menyematkan ininya di mana? Saya kok belum ketemu. Coba di ini Bu, kita demonstrasi kontekstual. Coba demonstrasi ke 2.3. Ini hanya rubrik ya Bu ya. Ini unggah file rekaman video. Yang mana? Yang kolaborasi kan? Kang yang demonstrasi kontekstual. Iya. Berarti ada prasupervisinya. Oke. Iya, berarti gimana ya? Nanti gimana ini? Nah? Aksi nyatanya Tag kepada CGP lain. Kalau yang rukol kan itu kasusnya sudah ditentukan, mungkin gitu kok. Yang apa Bu? Saya kok juga bingung ini Bu, ada dua kebingungan saya. Aksi nyata dengan demonstrasi kontekstual. Nah ini kan sama saja ya Bu ya. Observasi sama Kalau yang demonstrasi kontekstual itu CGP-nya sama CGP lain, latihan. Kalau yang aksi nyata itu dengan teman sejawatnya di sekolahnya. Oh. Nah ini berarti di apa ini Bu? Demonstrasi kontekstual. Ini nanti latihan kita. Kan nggak ada tugas kan? Ada. Kemarin tidak disinggung Pak tentang Enggak. Hah? konteks.
Nggak ada Pak, kemarin nggak ditinggung demonstrasikan seksual kan? Kemarin itu langsung aksi nyatanya, kita disuruh supervisi akademik kepada teman sejawat, Pak. Oke, kayaknya. Nah itu makanya. Coba langsung buka aksi nyatanya. Iya, kalau aksi nyata AA sih sudah paham sih, tinggal ini kok saya kok baca demonstrasi seksual ini kok bingung Kak. Coaching dengan CGP lain. CGPA, CGPB, iya benar sih itu. AA ini tahap 2 CGPB melakukan percakapan coaching kepada CGPC. AA. Berarti muter itu, iya. Oke, wes paham deh. Berarti kita unggahnya di ruang kolaborasi ya tetap ya. Pak. Tetap. Rekaman videonya ya. Ya, Pak. Oke, wes kita ke simulasi lagi. Kasus 3, Pak. Kita ke praktek coaching lagi. Kasus 3. Yang membacakan skenario sinten? Nanti yang bertugas sebagai saya belum menjadi coach ya Bu ya. Ya, Pak. Iya. Saya belum menjadi coach. Dia monggo yang membacakan sini. Saya udah. Iya. Okay. Kasus 3. Coach itu sebagai siswa Soekarno dan coach sebagai Pak Oktavian Andi Satriana dan pengamat sebagai Bu Anita Emma Ridiyawati. Rekan Anda bercerita, jika dia baru saja mendapatkan teguran yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan Iya. rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingat Ya, Pak siswa kayaknya harus berpindah sinyal. tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Alur cerita. Peran, dialog, dan ranah coaching. Prakegiatan coaching. Suatu hari, ketika akan masuk kelas, saya dihampiri rekan kerja yang mau menyampaikan masalah yang dirasakannya. Silakan Pak Okto untuk mulai. Saya menjadi coach ya Pak. Ya. Pak siswa, menurut saya Pak, nanti pas lagi hangat-hangatnya sinyalnya hilang, seperti apa Pak? Iya, ini kalau kadang sinyalnya jenengan menurut saya nggak terdengar, putus-putus. Ya. Ya diusahakan. Bismillah Pak. Bisa. Bismillah. Saya kira mau cari sinyal dulu Pak. Bismillah saja. Iya, Bismillah ya wis. Oke. Oke lah. Jadi, saya coachingnya Pak siswa. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Ya, saya mau curhat. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah, Pak. ya boleh. Nanti pas istirahat kita ngobrol ya di ruangan guru. Oke. Waktu istirahat kita. Kemudian apakah Bapak lagi istirahat? Apakah lagi tidak ada kegiatan? Apakah boleh saya mengobrol? Pak, ya. Halo Pak Okto, dengar? Dengar, Pak, monggo. Ini kan terkendala sinyal. Ya. Ulangi ya Pak. Oke. Ada Mulai motor, apa, ada Pak? motor tadi. Motor ngebut. Ya, oke. Semangat. Semangat. Ya, ulangi ya Pak. Ya, oke. Monggo, Pak. Apa sebenarnya tujuan Bapak ingin ngobrol dengan saya? Coba ceritakan apa masalah yang Bapak rasakan. Tadi saya dipanggil Kepsek, katanya beliau menerima laporan dari pengawas. Oh, ulangi Pak. Oke, diulangi dari awal nih, Pak. Sinyalnya jelek, nah ini pas sudah beli sinyal kebanter Ya, ini. diulang dari awal Pak. Oke. Bismillah, serius. Oke. Bismillah. Astagfirullah. Ya Pak. Dari prolognya atau gimana, Pak? Baca kapan saja. Oke, nggih. Suatu hari ketika akan masuk kelas, saya dihampiri rekan kerja yang mau menyampaikan masalah yang dirasakannya. Oke. Izin ya, Pak, saya menjadi coachnya ya, Pak Ya, Siswa. siap. Pak, saya mau curhat. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Ya, boleh. Nanti pas istirahat ya. Kita ngobrol di ruang guru. Kemudian waktu istirahat tiba. Rekan saya menghampiri saya di ruang guru, nggih. Apakah Bapak lagi istirahat? Apakah lagi tidak ada kegiatan? Apakah boleh saya ngobrol, Pak? Boleh Pak, boleh. Kebetulan kita lagi istirahat. Kita punya waktu cuma 30 menit. Kita bisa memanfaatkan waktu ini, Pak. Dengan saya. Coba ceritakan apa masalah yang Bapak rasakan. Begini, Pak. Tadi saya kan dipanggil kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi di kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan, Pak, karena saya mengajarnya tanpa buku teks.
Memangnya sumber belajar apa yang Bapak gunakan? Mengapa mengambil dari sana? Saya menggunakan sumber lain. Saya mencari langsung di Google, baik materi ataupun soal latihannya, Pak. Saya pikir itu lebih mudah dan simpel sih, Pak. Oh, apa yang terjadi setelah Gimana Pak Coach? Mohon diulang Pak Siswa. apa yang terjadi setelah Bapak menyatakan hal tersebut pada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks, Pak. Menurut Bapak, apakah cara Bapak menyampaikan kepada pengawas itu benar? Mengapa? Menurut saya benar, Pak. Karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Menurut Bapak, mengapa pernyataan Bapak membuat pengawas tersinggung? Coba Bapak flashback lagi. Kalau menurut saya, buku teks itu penting karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Ya, saya paham, Pak. Saya sadar cara menyampaikan argumentasi saya kepada pengawas yang mungkin kurang tepat. Dari masalah yang Bapak hadapi, sekarang hal apa yang Bapak Okto inginkan? Gimana ya? Saya maunya minta maaf, Pak. Tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya Pak Pengawas memaafkan saya lagi, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh dong menggunakan sumber lain selain buku teks. Siap ia bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan Bapak pada pengawas? Mengapa Bapak memilih dia? Menurut saya sih yang bisa membantu saya Bapak Kepala Sekolah, karena beliau yang lebih dekat mungkin ya, yang lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahan saya. Apa yang akan Bapak sampaikan pada kepala sekolah? Ya, saya akan menjelaskan menjelaskan. kronologi. Ya, iya Pak, saya akan menjelaskan kronologis kejadiannya pada saat supervisi pengawas. Ya, saya mohon kepada beliau Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas, dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks. Apa rencana Bapak jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat Bapak pada pengawas? Tentunya saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari Bapak Pengawas. Saya mengajar akan menggunakan buku paket dan juga mencari referensi lain yang baik dari internet maupun bisa dari sumber lain, Pak. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan Bapak Pengawas dan
menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks Pak. Nah, itu saya setuju. Kira-kira kapan Bapak akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat lebih baik loh Pak, agar masalah ini Ya, cepat beres. ya Pak. Jadi, insya Allah selepas pelajaran saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah. Semoga sukses ya. Terima kasih Pak. Oke, sudah selesai. Semoga sukses ya. Oke, terima Kabari kasih saya Pak. lagi jika sudah menghadap kepala sekolah. Sama-sama Pak. Salam guys, terima kasih. Tepuk tangan dulu nih seharusnya nih. Aduh. Permasalahannya ngetiknya itu mendur, jadi saya bacanya bingung ya. Ya Pak Waktu ya. Seharusnya Pak Waktu seharusnya saya Pak Waktu. Ya dengan saja kali Pak, saya enggak kok. Saya enggak, tapi emang belum ada yang belum diralat Ibu jadi Pak gitu Mas. Oke. Untuk kasus 3, izinkan saya menyampaikan pengamatan saya ya Pak Andi dan Pak Siswo. Kebetulan di sini adalah coaching Pak Siswo terhadap Pak Andi ya. Tadi untuk kasus 3 itu kepada teman sejawat. Kasusnya adalah seorang guru kemudian ditegur oleh kepala sekolah yang mendapatkan laporan dari pengawas yang saat melakukan supervisi kepada guru, kemudian ternyata guru ini justru tidak menggunakan buku teks tetapi memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Sebenarnya kalau menurut kurikulum merdeka gitu ya Pak, atau menurut kita ya guru ini sudah kreatif gitu. Kemudian yang saya amati dari coaching yang Bapak Siswo laksanakan dengan Pak Andi tadi, yang pertama adalah tujuan yang tadi ditetapkan itu ditetapkan oleh Pak Andi gitu ya. Jadi tujuannya itu mau curhat ke Pak Siswo karena hal tersebut tadi. Kemudian Pak Siswo juga tidak menggurui atau memberikan nasihat kepada Pak Andi. Jadi pada saat tadi bertanya kepada Pak Andi itu, Pak Siswo juga tidak memberikan solusi. Kemudian percakapan yang terjadi adalah dua arah dan coachnya ini lebih banyak berbicara. Coachnya Pak Siswo itu sudah sudah sangat kreatif memberikan pertanyaan yang menggali apa yang dirasakan, apa yang harus dilakukan oleh coachnya. Jadi coachnya sudah mendengarkan dengan seksama, kemudian mengulang, merangkum dari pernyataan coachi, kemudian digali dengan pertanyaan-pertanyaan yang yang menggali perasaan dan solusi dari coachnya itu agar bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian percakapan antara coach dan coachnya tadi
sudah menghasilkan tindak lanjut konkret, yaitu coachnya ini sadar bahwa pengawas ini tersinggung karena sama sekali coach ini dalam supervisi akademiknya tadi tidak menggunakan kuteks. Kemudian mau meminta maaf terhadap pengawasnya, tetapi ada yang coach ini ingin sampaikan kepada pengawasnya bahwa bahan ajar itu ya tidak harus satu itu, tetapi ada banyak yang bisa diberikan kepada siswa. Nah, tetapi agar tidak kemudian pengawasnya ini marah, ya jadi minta bantuan kepala sekolah untuk menyampaikan hal ini, kemudian pada suatu saat nanti juga akan bertemu langsung kepada pengawas. Nah, tindak lanjut konkret ini juga berasal dari coachnya tadi ya Pak, sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Pak Andi. Nah, kemudian percakapan juga sudah ditutup dengan kesimpulan dari coachnya. Begitu Pak Andi dan Pak Siswo, saya kira percakapan ini sudah sangat baik, hanya tadi agak miss gitu ya sinyal-sinyal di awal. Begitu saja. Terima kasih Pak Andi dan Pak Siswo. Terima kasih Bu. Tidak terasa nih. Kita hitung kembali Pak Bu, kita mulai 15.40. Monggo, berarti kurang berapa menit? Merefleksi kegiatan tadi Pak. Apa yang dirasakan Pak Okto, Bu Anita, dan saya. Kemudian perasaannya bagaimana. Akan dari Pak Okto dulu. Ya, kita hitung dulu Pak, jamnya kurang berapa dulu Pak? Kurang 20 menit. 20 menit. Kita mulai kan 40. 40. Kok 20 menit Pak Siswa? Ya. Kalau setengah 4 kan kita selesai jam 5. Ini kan terus kan? Nah ini Ya 20 menit. kita kurang 10 menit. 20 menit atau 10 menit Pak Siswa? Ya 15 menit lah. Biar aman. Nah, ya, monggo Pak Siswa mulai dengan Pak Siswa. Mulai dari saya ya. Untuk merefleksi diri sendiri. Tadi dalam kegiatan coach dan coaching, Hati-hati. saya merasa senang karena apa yang dapat saya ambil pelajaran tersebut, ternyata saya bisa untuk meng-coach dan meng-coaching. Tapi itu ada kendala pada ketika saya membacakan sebagai coach, ternyata berbeda. Gitu aja Pak. Perasaan saya sangat senang. Sekarang Pak Okto. Baik, terima kasih Pak Iwo, Pak Siswa. Perasaan saya sih terus terang memang kalau kita terkendala pada sinyal saat yang kedua ya, saya menjadi seorang yang coach, pernyataan atau pertanyaan dari
coach yang tidak terdengar itu memang membuat saya berpikir ulang atau apa ya, harus itu sejenak gitu. Maka dari itu memang sangat diperlukan untuk bisa komunikasi yang lancar gitu ya. Bisa apa? Bisa kalau daring bisa secara lancar, kemudian kalau lebih baik sih memang luring ya, situasinya atau lokasinya juga yang bisa tenang dan tidak ada gangguan ya. Kemudian saya saat menjadi coach ya, di kasus yang pertama sih saya berusaha sebaik mungkin tidak menuntun atau memberikan saran. Saya berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkan apa yang dikatakan coach. Saya mencoba agar bisa bersifat terbuka, bukan menjustis ya. Nah, kemudian pengalaman saya menjadi seorang pengamat juga sama Pak, saat saya menjadi seorang coach ataupun coach, memang harus benar-benar yang dilakukan, kemudian apa yang disampaikan coachnya juga jelas, jangan sampai apa ya, seorang coach itu memberikan judgement ya. Makanya ada beberapa kata yang memang harus dihindari dan mungkin yang harus dirubah ya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wanita. Oke, baik saya Pak. Refleksi dari saya ya kurang lebih yang sudah saya rasakan, saya senang sekali bisa berlatih coaching sore ini dengan Pak Andi dan Pak Siswo, karena mungkin kan jarang gitu ya Pak, kita menyiapkan coaching dengan sesuai prinsip coachingnya. Kadang-kadang kita melakukan coaching tapi masih seperti ngobrol biasa, tetapi tidak fokus kepada alur tirtanya. Kemudian saya rasakan kalau misalnya daring memang kadang-kadang sebagai coach gitu ya, itu memang harus menggali betul. Yang saya pikirkan itu belum tentu sama dengan yang dipikirkan oleh si coach ini gitu ya. Jadi benar-benar harus memberikan pertanyaan yang apa ya, yang bisa menggali apa yang si coach ini rasakan, kemudian apa yang coach ini apa ya, cari sendiri solusinya. Nah, kadang-kadang kalau latihan seperti ini kita kan udah siap ya, Pak. Tetapi kalau misalnya dalam coaching sebenarnya bisa jadi si coaching-nya ini buntu gitu, Pak. Jadi saya pernah gitu coba coaching murid saya atau coaching teman saya gitu dengan ngobrol yang biasa gitu ya, enggak langsung kita ngomong ini coaching lo gitu, enggak. Tetapi kadang-kadang ada kebuntuan si coaching-nya ini, Pak. Lah ini yang kadang-kadang saya ingin apa ya, yang butuhkan pertanyaan-pertanyaan apalagi ya yang saya butuhkan untuk bisa menggali si coach ini bisa bisa apa ya, memberikan solusinya sendiri tanpa kita arahkan gitu pertanyaannya yang harus yang lebih bagus gitu, yang lebih apa ya, yang lebih dalam. Kemudian kalau untuk jadi apa ya, kalau coach ya, kalau saya merasa pada saat menjadi coach ya rasanya senang sih Pak. Jadi kita kayak mau ada masalah terus curhat, kemudian dibuka solusi-solusinya, padahal solusinya itu dari kita sendiri. Jadi kayak merasa lega gitu. Kita didengarkan sama orang lain, kemudian kita bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nah, yang kemudian kalau saya jadi pengamat ya yang dibutuhkan saya harus sama
dengan apa yang dilakukan oleh coach dan coach-nya, apakah sesuai dengan prinsip coach atau tidak. Nah, yang ingin saya perbaiki selanjutnya ya berlatih lebih atau lebih tertata gitu, atau lebih bagus lagi kalau kita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan pada saat coaching. Kemudian perkiraan apa jawaban dari si coaching-nya kita pada saat coaching. Begitu Pak Andi dan Pak Siswo, refleksi dari saya. Terima kasih. Tinggal 4 menit. Bagus. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Siswo dan Bu Anita Emma. Tadi kita sudah melakukan praktek coaching sesuai dengan arahan kasus dari 3 kasus yang dibebaskan dari fasilitator pemandu Bu Sisi Emi. Ya kurang lebihnya mudah-mudahan bisa dimaklumi ya, karena memang bisa jadi ada plus minusnya seperti yang Bu Anita Emma sampaikan. Ketika luring ada kondisi yang tidak kondusif ya, mungkin kondisi yang kurang tenang atau ada mungkin tidak bisa berdua dengan coachnya. Akhirnya si coach tidak bisa secara secara penuh untuk bisa digali untuk potensinya ya. Terus kemudian jika daring apa yang menjadi kendala jelas sinyal ya, karena ya seperti tadi saya matur dan Bu Anita Emma menggarisbawahi dari gestur tubuh, kemudian tatapan mata juga ya sangat menentukan ya untuk proses coaching ini. Kita juga nggak tahu kita bisa secara emosional ya di situ bisa hadir sepenuhnya, mendengarkan sepenuhnya apa yang menjadi permasalahan yang harus kita bantu untuk kita cari potensi-potensi dari coaching ini untuk menyelesaikannya sendiri. Karena kalau ada hal-hal yang bisa mengganggu prosesnya itu memang akan bisa tidak harus satu kali nggih. Leres nggih Bapak Ibu ya. Namanya proses coaching itu tidak hanya sampai satu kali, mungkin juga kita melihat ketika orangnya tidak bisa membuka diri ya karena ilusi kemarin ya. Kita tidak bisa mengontrol siswa kita kalau orang lain atau siswa kita itu tidak membuka diri. Mungkin seperti itu ya. Terus nggih Pak Siswa, nggih Bu Anita Emma setuju nggih? Setuju Pak. Nah, Pak Siswa barangkali di akhir penutup ini sampai 5 menit ke depan Pak Siswa hanya tepuk tangan saja Pak Siswa, monggo memberikan umpan balik atau penguatan Pak Siswa. Baik Pak. Penguatan ya Pak ya. Pada pembelajaran sore hari ini kita telah mempraktekkan coach dan coaching, mempraktekkan memecah tanpa ada solusi. Jadi manfaat coach dan coaching itu
memecahkan masalah sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Orang lain hanya membantu, mendorong, dan memberikan manfaat kepada orang yang kena masalah. Terima kasih Pak Okto. Bu Anita barangkali berkenan untuk memberikan penguatan. Bu Anita biar 3 atau 4 menit ke depan. Sepertinya sudah kuat. Sudah nggak kuat sih. Udah disampaikan semua sama Pak Andi sama Pak Siswo. Nanti rencana nanti videonya kan saya akan share ya, itu. Kemudian apakah mau digabungkan atau seperti apa Ibu? Nanti kalau digabungkan yang nggak apa-apa, nanti seperti digabungkan sama covernya gitu Pak. Terus nanti di video itu dikasih tulisan misalnya kasus 1 coachnya siapa, kasus 1 gitu. Nah, ini tugasnya Pak Siswa apa ya yang membantu ini. Saya sudah membuatkan link. Kayaknya Pak Siswa berkenan ini ya menggabungkan video sama menggabungkan kanvanya. Saya buat kanvanya ya. Sebagian udah jadi Pak, fotonya jenengan juga udah terpasang. Cuman ini belum saya pindah ke sana. Tapi insya Allah ini tinggal pindah bisa. Oke Pak Siswa. Tapi yang jadiin 1 siapa? Pak Siswa dong. Oke Pak Siswa. Buat Pak. Besok jadi besok malam. Ini kapan sih terakhir Pak? Due-nya ya nggak tahu, wong ini 2.3 sih. Due-nya ya lama. Kita itu ruang kolaborasi itu 6 November. Bu, ini ini kan 2.3 Bu. Iya, adanya due date dokumentasi aksi nyata itu 4 Desember. Iya. Jauh. Masih jauh. Yang penting upload. Upload, segera upload. Nggak enak juga ditagih di grup. Saya banyak itu yang dilalai. Kita jangan-jangan sudah hebat, apalagi Bu Anita ya, perempuan berbagi waktu, kadang menjadi ibu, guru, dan fasil ya, luar biasa. Ibu rumah tangga. Iya, harus. Pak Okto pandai. Ya. Pandai apa Pak? Pandai memasak. Saya paling masak Indomie. Cukup belum Pak waktunya? Oke. Hitung benar-benar hitung 15 Ini harusnya 17.10 udah selesai. Oke. Pun Bapak Ibu, kita akhirin semoga bisa bermanfaat Nah, kita akhiri dengan berdoa. Barangkali berkenan Bu Anita Emma untuk memimpin berdoa Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, kemudian keberkahan pada kegiatan sore ini dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin. Monggo Bu Anita. Pak Okto dan Pak Andi, untuk mengakhiri ruang kolaborasi sore ini, mari kita berdoa dan sesuai dengan agama Islam ya, Bapak ya. Berdoa mulai.
Nggih, matur nuwun Bu Anita Emah. Baik Bapak Ibu, saya selaku apa ya, moderator mohon maaf apabila ada tutur sapa yang kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Apabila ada hal yang benar dari saya, semata-mata itu datangnya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mematikan itu Bapak Ibu. Rekodnya Bismillahirrahmanirrahim.